Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, kita ketemu kembali dalam satu agenda acara andalan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara kupas tuntas calon bintang. Alhamdulillah pada siang hari ini saya kedatangan salah satu tokoh Garut, di mana beliau aktivis partai politik dan menurut informasi beliau akan maju sebagai caleg di DPR RI. Siap, betul kan? Ya, kita akan kupas tuntas siapa sebenarnya Kang Ceng Roni, bagaimana visinya, bagaimana programnya ke depan jika terpilih menjadi anggota DPR RI. Kita saksikan acara kutang selanjutnya. Pemirsa yang berbahagia, kita mulai kupas tuntas. Kang Roni, silakan dijelaskan kepada pemirsa tentang biografi Kang Roni, kapan dilahirkan, nama orang tua dan karismatitas, biar kita tahu siapa sebenarnya Kang Roni. Nuhun, Kang Aep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para wargi sadayana, sahabat-sahabat khusus di Priangan, di wargi-wargi orang anu kita cintai. Atur nuhun Kang Aep, luas tadi sebetulnya kutang, waduh. Jadi mau ternyata alhamdulillah kupas tuntas untuk calon bintang. Mudah-mudahan saya bisa jadi bintang. Amin. Kang Aep, kita ngobrol campur lah ya. Relax, santuy. Alhamdulillah hari ini 1 Oktober, hari Minggu, hari santai juga, merupakan suatu kehormatan. Saya diundang oleh Kang Aep untuk menghadiri beberapa acara, termasuk juga ngobrol santainya, itu di acara kupas tuntas untuk calon bintang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Aep, perkenalkan, nami Simpuring Aceng Roni Sahbana. Simpuring lahir di Garut, dituin orang Garut. Tepatnya di Wanaraja, Desa Jatisari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, di Sukaraja, Blok Sukaraja. Terus Simpuring sekolah di SD di SMA di Garut, SD di Samarang, Kampung Cimencak, terus SMP di Karangpawitan, SMA di Tarogong. Sebetulnya SMA pernah di sini waktu itu saya di Cibatu. Betul ya. Waktu itu saya di Cibatu belum ada angkot, karena pesantren harus oleh abah suruh pesantren di Keresek gitu kan ya. Tapi itu betah banget ya Kang Aep, zaman terhela gitu ya. Masih labil lah ya. Jadi waktu itu belum 1 semester saya pindah ke Tarogong karena saya pesantren di Al-Huda Tarogong. Itu sedikit informasi perihal saya secara pribadi. Nama orang tua Abah Kiai Haji Musli M. Nasruddin. Beliau asli dari Samarang, ya, Kampung Cimencak. Ibu saya Umi Haji Ipah Nuryati. Beliau keturunan dari Cibangban, keluarga besar Mbah Nuryadi. Cibangban Karangpawitan. Saya besar di Garut, selanjutnya melanjutkan kuliah di sekolah di Bandung. S1 di Bandung, S2 sempat berkelana di Jakarta dan akhirnya di Bandung juga. Terus saya beraktivitas, sempat berorganisasi kali ya. Mana aja Pak? Waktu itu terakhir saya ketua HMI di Bandung, salah satu ketua bidang di PPHMI di tingkat nasional, dan Di KONI juga katanya ya? Ya kalau di KONI masih sampai sekarang di Komisi Jawa itu bagian daripada kiprah pengabdian khusus dalam membangun masyarakat olahraga. Di politik ya itu nih Yang sampai hari ini istiqomahnya di Partai Demokrat. Walaupun sempat beberapa sebelum berdemokrat, sempat di beberapa partai ya dulu itu. Saya masuk Demokrat 2005. Ya, dan terpilih menjadi anggota DPR ya? Ya, dan alhamdulillah 2005 masuk Demokrat.
dan selanjutnya memasuki pemilu 2008 waktu itu pendaftaran saya daftar dan alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Jabar 12, Jabar 11 dulu. Ya. Karena emang sama Tasik waktu itu dulu dimenangkan. Jadi DPRD Provinsi Garut, Kabupaten Tasik sama Kota Tasik. Oke. Itu sekilas mengenai barangkali. Oke, pemirsa, biografinya udah kita kupas. Kita lanjut ke acara berikutnya. Kang Roni kan sekarang majunya bukan ke provinsi tapi ke DPR RI. Apa yang menjadi tujuan Kang Roni untuk maju anggota di DPR RI? Karena ini popularitas atau karena ini aspirasinya badan atau bagaimana? Silakan jelaskan ke pemirsa. Aturan Kang Ayep, Ya. sebetulnya untuk menjadi legislator ini adalah panggilan dan pengabdian. Jadi motivasinya tentu saja banyak, ada motivasi personal, motivasi umum, tapi bagaimanapun bahwa kebetulan saya sudah pernah menjadi anggota DPR di DPRD Provinsi Jawa Barat. Barangkali ini adalah panggilan jiwa, panggilan hati bahwa peran untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat ada di lembaga parlemen. Kenapa demikian? Ya, karena memang seluruh kebijakan negara untuk grow untuk pembangunan masyarakat, untuk ada banyak hal itu ada di kuncinya ada di kebijakan alat negara, yaitu di DPR. Nah, ini itu mudah-mudahan motivasi ini menjadi ladang dakwah dan amal buat saya secara pribadi dan bisa mengembangkan pengabdian terhadap daerah pemilihan. Kalau ini beliau dapil Jabar 11 ya. Nah, misi apa yang akan dibawa untuk Garut? Tentu saja kalau bicara Garut, Jabar 11 ini kan ada 3 wilayah, Kabupaten Garut, Kota Tasik, sama Kabupaten Tasikmalaya. Spesifik untuk Kabupaten Garut barangkali kami berharap pertama pengen mengestafetkan kembali program-program pembangunan yang cita-cita yang kami usung kemarin di sewaktu menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Tentu saja ketika sekarang ini saya bismillah menuju ke DPR RI ini untuk mengestafetkan kembali bagaimana bisa mengkonkretisasi bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya skala nasional bisa diturunkan di Kabupaten Garut, dan tentu saja porsinya akan lebih besar baik dari sisi kebijakan teknis maupun kebijakan yang strategis. Karena berbicara seluruh kebijakan-kebijakan di DPR RI ini akan mencakup secara keseluruhan, dan tentu saja harapannya pembangunan Garut harus bisa dibawa oleh putra Garut, putra daerah untuk menampung menyerap aspirasi bagaimana problem permasalahan Garut ini yang sesungguhnya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan hari ini mau kapan? Ya, jadi orang Garut harusnya mendukung, ya. Orang Garut juga untuk ada wakil di DPR RI. Oke, pemirsa, kita lanjutkan kupas tuntas berikutnya. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita kupas tuntas dengan Kang Roni. Tadi berbicara visi misi. Sekarang saya ingin bertanya tentang tugas dan fungsi dewan. Ya, salah satu tugas fungsi dewan itu kan ada legislasi, ya, ada budgeting, ada controlling. Nah, ini apa yang akan dilakukan oleh Kang Roni jika terpilih menjadi wakil di DPR RI? Aturan nggak ya? Jadi itu sudah melekat ya, tupoksi tugas anggota DPR secara kelembagaan bahwa di sana ada fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling. Nah, di sini DPR ini adalah lembaga negara yang memang harus bisa harus menjadi keseimbangan, menjadi alat kontrol terhadap eksekutif ya, pemerintahan pelaksanaan kebijakan. Tentu saja di bidang budgeting bahwasanya komitmen DPR, lembaga DPR ini dan di dalamnya ada anggota-anggota DPR dari 560 sekian yang mewakili dari berbagai daerah pemilihan, dari berbagai kultur budaya, masyarakat dan sebagainya seluruh Indonesia. Tentu saja saya yang mewakili daerah Priangan Jabar 11 ini bagaimana bisa memformulasikan, mengkonkretisasi fungsi-fungsi budgeting ini untuk
bisa berdampak terhadap pembangunan di Kabupaten Garut. Dari mulai pembangunan infrastruktur, infrastruktur, gitu kan ya, sumber daya manusia, eksplorasi sumber daya alam dan sebagainya. Bagaimana fungsi budgeting ini cekasarnya mah terasakan ke orang Garut. Bahkan Garut sekarang terkenal dengan sebutan miskin ekstrim. Nah ini bagaimana itu? Akan digelontorkan anggarannya nanti ke Garut atau gimana? Nah, tentu saja. Kalau misalnya tugas kami nanti, kalau tahun ini periode ini ke Garut, komitmen pemerintah pusat untuk masalah support budget ini satu pulakan gitu kan ya. Nah besok ketika saya dikasih amanat untuk lebih ya, harus lebih. Dan tentu saja ini harus menyeluruh, harus komprehensif dari berbagai aspek, dari berbagai bidang, sehingga ada anggota DPR RI orang Garut aya dampaknya ke sini. Oh benar. Ada proyek-proyek, ada capaian-capaian pembangunan yang sangat monumental. Jadi bukan hanya rutinitas aja sehari-hari melakukan begitu saja gitu kan. Nah ini yang apa namanya? Bagaimana tugas fungsi budgeting apa yang harus dikawal oleh para legislator ke masing-masing daerah seperti itu. Ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Belum. Itu di bidang legislasi budget. Di bidang legislasi fungsi dewan ada bagaimana tupoksinya adalah membuat perundang-undangan. Nah, apa itu yang harus dibuat undang-undang? Jadi perundang-undangan ini kan komprehensif dari berbagai aspek, dari berbagai bidang. Tentu saja bagaimana produk-produk legislasi ini membuat peraturan perundang-undangan yang lebih berkualitas lagi ke depan. Terkhusus lagi misalnya apa nih problem di Garut yang akan kena dampak terhadap hasil daripada undang-undang itu sendiri. Tentu saja secara umum pendidikan, kesehatan, ekonomi harus kita perbaiki lagi gitu kan ya. Bidang sumber daya alam bagaimana Garut ini butuh mengeksplorasi sumber daya alam, butuh mengeksplorasi potensi-potensi Garut, baik potensi wisata dan sebagainya. Aturan hukumnya harus jelas, harus kita perjelas dan emang harus berdampak positif terhadap pembangunan khusus di Kabupaten Garut. Itu salah satunya bagaimana fungsi DPR ini lebih meningkatkan kembali kualitas dari produk perundang-undangan itu sendiri yang memenuhi berbagai aspek, yang memenuhi aspek manfaat baik dan sebagainya untuk tentu saja untuk masyarakat. Terakhir di bidang controlling, ya. Tentu saja ini fungsi melekat wajib. Salah satunya yang ketiga adalah controlling. Di sini fungsi DPR bagaimana melakukan tindakan-tindakan kerja-kerja kritisme terhadap mitra dalam artian di sini pemerintahan eksekutif agar ada terjadi balancing ya, keseimbangan dan tentu saja ini sebagai progress report kepada masyarakat bahwa inilah kinerja DPR dalam mengontrol para operator pelaksana di lapangan di sini eksekutif. Itulah. Tapi fakta di lapangan Pak, kadang-kadang kontrolnya jarang terjadi. DPR itu hanya stempel aja. Gimana itu? Ya saya pikir kalau ternyata ada yang seperti itu kemarin, besok kita harus lebih dirubah gitu kan ya, harus kita tingkatkan dan harus kita perbaiki. Tentu saja ini lebih bukan sebagai kamuflase ataupun simbolis saja. Jadi fungsi kontrol ini benar-benar bagaimana membangun kemitraan, membangun sinergis dan benar-benar mengkontrol gitu kan ya si pelaksana yang dalam eksekutif sini. Kalau misalnya berbahagia, luar biasa ngobrol dengan Ceng Loli ya. Karena punya pengalaman, ya kalau bisa jangan lah. Kita lanjut Roni ya. Tadi berbicara tentang legislasi, ada keinginan yang saya tampung di masyarakat, khusus di Garut. Udah diwacanakan ingin adanya undang-undang LGBT, bukan LGBT itu. Yang kedua ada desakan dari warga juga untuk mencabut undang-undang omnibus law itu. Bagaimana akan bisakah diperjuangkan untuk itu? Oke. Saya kira sepanjang memenuhi aspek untuk aspek manfaat dan ajas keterwakilan untuk masyarakat dalam berbagai sudut ya terkait dengan undang-undang LGBT. Saya pikir ini sudah menjadi tugas para legislator ya. Bagaimana legislator ini bisa mengkritisi atau bahkan
meninjau ulang Ya. produk-produk yang sekiranya emang tidak relevan lagi. Sepanjang sudah tidak relevan dengan aspek agama, norma sosial dan Ya. sebagainya, kenapa tidak produk itu kita apa namanya nanti dicabut gitu kan ya, itu untuk tidak dilaksanakan. Terus yang selanjutnya terkait undang-undang Omnibus Law ini, Ya. saya kira undang-undang Omnibus Law ini perlu dari masyarakat ya, masyarakat Ya, bahwasanya ya. ini apa namanya keadilan ya. Hmm. Nah saya kira nanti juga pemerintah, tentu saja ini produk pemerintah yang sifatnya global ya, yang sifatnya global. Nanti dari kami, kalau ternyata ini ada aspirasi dari bawah, dari masyarakat, undang-undang Omnibus Law ini perlu kita apa namanya, perlu kita kaji ulang, kenapa tidak gitu kan ya. Ada pasal-pasal yang sekiranya emang apa namanya membebani atau kurang berat pada masyarakat dari sini objek, saya kira tidak ada masalah untuk nanti diajukan untuk revisi undang-undang. Saya kira itu sesuatu hal yang bisa dilakukan gitu. Contohnya lah, kalau saya jauh-jauh Pak, guru saja enak kan bukan PNS tapi Ya. P3K dikontrak. Nah, masa guru pahlawan tanpa tanda jasa dikontrak? Ini harus berjuang. Nah ini juga mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan baru ya, presiden baru, baru ya, jika direvisi, saya kira dampaknya seperti guru P3K bisa saja berubah nanti. Berubahnya bisa aja langsung P3K untuk didefinisikan jadi ASN. Bisa nanti dengan kebijakan seperti itu, karena banyak kebijakan-kebijakan sekarang yang dilakukan oleh eksekutif di kementerian juga sekarang banyak yang kurang memenuhi aspek lah ya, aspek ketidakadilan dan sebagainya. Saya kira itu tugas-tugas kami nanti untuk melakukan revisi itu. Oke. Saya Siap. paham dengan itu. Terakhir, silakan Kang Roni untuk menyampaikan harapan bagaimana pemilu 2024 tanggal 14 Februari nanti bisa sukses tanpa esek. Mana Pak? Aturan Kang Aep, pada masyarakat Kabupaten Garut khususnya umumnya Dapil Jabar 11, pertama-tama saya Aceng Roni Sahbanat, calon DPR RI Dapil Jabar 11 dari Partai Demokrat nomor urut 3, mempunyai harapan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Garut. Yuk bebarengan kita sukseskan pemilu 2024 14 Februari. Jangan lupa coblos calon presiden, calon DPR RI, calon DPR provinsi, calon DPR kabupaten kota, DPRD, DPD. Ya. Kita sukseskan karena ini adalah hajat bersama, hajat masyarakat semuanya. Tanggung jawab kepemimpinan adalah tanggung jawab kita bersama. Masyarakat yang punya andil harus turut aktif dan turut serta. Dan insya Allah ketika menitipkan, mengamanatkan kepada pemimpin, calon-calon pemimpin yang bisa dipercaya, insya Allah akan berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan khususnya di Kabupaten Garut. Ulah hilap, Aceng Roni, caleg DPR RI nomor 3 di Partai Demokrat. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kupas tuntas calon bintang kita udah guar riwayat Ceng Roni. Mudah-mudahan pemirsa bisa cerdas untuk menentukan pilihan mana wakil rakyat yang harus didukung. Utamanya orang Garut Pak ya, nawe kudu milih ke orang Garut. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita ketemu kembali di acara berikutnya, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.